Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Busur besar itu tampak seperti bulan sabit karena talinya ditarik ke belakang sepenuhnya. Kekuatannya terasa nyata seolah-olah semua yang ada di wilayah ini dikumpulkan di sini. Kunjungi blog saya untuk pembaruan terkini. Hu Ben sangat siap dalam memberikan pukulan terakhir. Kartu terakhir dari platform asap api, urat nadi adalah busur api sementara tanah yang berfungsi sebagai anak panah. Seorang leluhur berkomentar dengan emosional. Para penembak dari generasi sebelumnya merasa kagum, menyadari kekuatan yang terkandung dalam diri anak panah ini. Jika terkena anak panah itu, akan ada konsekuensi yang mengerikan. Ini bukan senjata sungguhan, hanya bagian dari fondasi benteng yang dikombinasikan dengan naga lava. Cakar naga itu menebas dahi harimau putih itu. Ledakan, kata raja, di dahi harimau itu hancur. Dengan demikian, penghalang itu langsung runtuh dan harimau itu tercabik-cabik. Naga itu lalu mendatangi keturunannya dan ingin mencabik-cabiknya tanpa ampun. Ini adalah kesempatan terbaik, teriak salah satu leluhur. Saat naga itu sedang dalam perjalanan, Hu Ben pun melepaskan tali dan menembakkan panah api. Anak panah ini melelehkan ruang dan waktu di sepanjang lintasannya, mirip seperti kepingan salju yang menyentuh bilah yang meleleh. Sasarannya adalah tenggorokan sang keturunan. Pengecut, suara itu hanya beberapa inci dari tenggorokannya sebelum orang-orang mendengar suara angin yang memecahnya. Mereka merasakan sakit yang menusuk di bagian tubuh akibat angin kencang. Dua gerakan mematikan dari naga dan anak panah itu mengenai sang keturunan pada saat yang sama. Hal ini mengakibatkan kehancuran total. Tempat di mana dia berdiri meleleh dan berubah menjadi seperti rawa. Tentu saja, beberapa orang mulai bersorak setelah melihat ini. Harapan muncul kembali di sisi tanah suci. Ini seharusnya cukup untuk menyakiti keturunan mereka secara serius, dan mengembalikan muka pada pihak mereka. Serangan yang hebat dan hebat. Seorang pemuda menghela napas lega. Hu Ben layak menjadi salah satu dari keempatnya, kemampuannya patut dipuji. Seorang jenius berpapasan dengan gembira. Para leluhur teratas pun mengangguk tanda setuju, ya, rencana Hu Ben sungguh hebat. Suasana gembira ini mengumumkan kerumunan. Sayangnya, mereka berhenti tertawa beberapa saat kemudian. Setelah rawa spasial menghilang, sang keturunan muncul di hadapan mereka lagi, tidak ada luka serius yang bertentangan dengan dugaan mereka. Bahkan, tidak ada tanda-tanda darah. Hanya pakaian dan rambutnya yang sedikit tidak teratur. Mereka melihat memegang tombak yang terbuat dari tulang untuk menangkis cakar naga. Sementara di tangan yang lain, dia memegang anak panah yang konon mematikan tadi. Anak panah ini mengandung kekuatan yang luar biasa, tetapi kedua tangannya berhasil mencegahnya menembus tenggorokannya. Jarak 1 inci saja sudah membuat perbedaan. Keheranan dan kebisuan melanda kerumunan. Serangan pamungkas Hu Ben sendiri tidak melukai keturunannya. Hu Ben pun menjadi pucat karena hal itu. Kekuatan lawannya sungguh luar biasa. Ini adalah serangan yang mengesankan. Sayangnya, itu tidak cukup untuk membunuhku. Sang pewaris tersenyum dan mengaktifkan kekuatannya, menjadi mempesona bersama dengan tombak kerangkanya. Wus! Tombak itu menembus lava naga dan membunuhnya. Kemudian, dia menambahkan kekuatan pada kedua tangannya dan mematahkan anak panah api itu. Anak panah, busur, dan naga adalah satu fondasi benteng. Karena dua di antaranya telah hancur, busur pun ikut meledak. Akibatnya, Hu Ben terlempar dan menghantam beberapa puncak gunung sambil memuntahkan darah. Baju zirah dan tulang-tulangnya hancur. Ia mengabaikan luka-lukanya dan melompat mundur. Manuver cepat ini membuatnya memuntahkan darah lagi, tetapi ia tidak berani, dan langsung menghilang di cakrawala. Semua orang menyaksikan Hu Ben berlari seperti anjing tanpa tuan dalam diam. Para pemuda membuka mulut mereka tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Mereka tidak dalam posisi untuk mengkritiknya karena ia sebenarnya telah melakukannya dengan cukup baik. Mereka mungkin tidak akan melakukannya dengan lebih baik. Hu Ben sudah berusaha menjadi atletik dan tetap kalah. Lawannya hanya berada pada level yang berbeda. Orang tua seperti kita mungkin tidak akan mampu melakukan serangan yang lebih kuat. Komentar seorang jagoan.
Jadi, melarikan diri setelah melakukan segala sesuatu yang bisa dilakukannya bukanlah hal yang memalukan. Sama sekali tidak memuaskan. Sang keturunan mengetuk sambil melayang di udara. Para jenius di Tanah Suci menundukkan kepala, tidak berani menantangnya. Itu akan sia-sia karena kekalahan mereka bisa jadi jauh lebih parah daripada kekalahan Hu Ben. Gemuruh, dia memanggil kereta perangnya dan melanjutkan perjalanannya. Saat dia melihat sekelilingnya, tak ada seorang pun yang berani menatapnya. Akhirnya, matanya terfokus ke arah gunung suci kecil, semoga perjalanan ini tidak berakhir dengan kekecewaan. Dengan itu, ia berhasil benteng asap api dan memasuki Tanah Suci. Kerumunan orang terus menatap kepergiannya dengan bingung. Siapa yang bisa menghentikannya? Seorang jenius menjadi pesimis. Sinar matahari menyinari sungai yang mengalir dengan air gemerik berwarna keemasan. Saat air beriak, tampak seperti bubuk emas yang mengambang di sepanjang arus. Percikan, seekor ikan mas melompat keluar dari udara dan memancarkan cahaya yang sama. Li Qiye duduk di atas batu besar, tertidur dan tampak seperti patung. Gunung suci kecil sunyi tanpa ada yang datang untuk mengganggunya dari keadaan zennya. Para pembudidaya muda di Tanah Suci dan bahkan para ahli yang lebih tua telah pergi untuk mengamati Sion yang saleh. Dengan demikian, ketenangan kembali ke gunung. Setelah melihat jatuhnya benteng asap api, banyak pakar dan orang penting bergerak. Ini tidak ada hubungannya dengan penghentian keturunan. Mereka hanya ingin menyaksikan semua pertempuran yang mungkin terjadi untuk melihat kekuatan dan mengambil keuntungan darinya. Peristiwa benteng membuktikan bahwa mereka tidak akan dapat menghentikannya. Kenyataannya, hanya sedikit ahli tua yang mampu mengalahkannya dalam pertempuran. Jadi, yang muda hanya akan meminta menghindari tantangannya. Sang keturunan berjalan melintasi daratan dengan angkuh. Ia terbang di atas banyak sekte tanpa menyembunyikan auranya. Hal ini tidak berubah ketika ia telah menaklukkan tanah leluhurnya. Hal ini tentu saja membuat marah para anggota klan dan sekte tersebut. Itu adalah provokasi yang terang-terangan. Tidak hanya itu, ia bahkan mengunjungi tempat-tempat terkenal di Tanah Suci. Tempat-tempat ini berisi peninggalan dan kenangan para orang bijak kuno. Ia tampaknya sengaja memprovokasi lawan-lawannya dengan melakukan hal itu. Meskipun demikian, tidak ada seorang pun yang berani melawannya. Sebagian besar kekuatan besar tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan yang sebenarnya. Satu-satunya cara adalah dengan mengerahkan seluruh kekuatan dan itu tidak sebanding dengan harganya. Perasaan ini menjengkelkan, tetapi ketenaran Sang Sion sedang berada pada titik tertingginya. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa hanya 4 Grandmaster yang mampu mengalahkannya. Li Qiye tidak peduli dengan rumor dan cerita yang tersebar di seluruh negeri. Dia hanya fokus memancing di sungai. Hari ini, kedatangan tamu tak diundang. Dia membuka matanya dan melihat seorang wanita cantik berdiri di hadapannya. Bukan yang lain adalah Su Cuimei dari Sekte Raites. Namun, Thunderblade dan Cloudwhip tidak bersamanya hari ini. Dia berjalan mendekat dan membungkuk dalam-dalam. Mana antek-antekmu hari ini? Dia tersenyum. Dia duduk di samping batu besar dan tersenyum balik, susah sekali membawa mereka berkeliling, Anda juga tidak akan menyukainya, Tuan Muda. Orang yang cerdas dan benar akan berhasil dengan adanya urit sepertimu yang tertinggal. Puji dia, saya sangat senang mendengar ini meskipun saya tidak menyukainya. Dia menggelengkan kepalanya, rahasia kami tidak dapat melakukan apapun saat Anda berada di Tanah Suci. Menyinggung Anda akan mengakibatkan diinjak-injak di tanah. Saya tidak mewakili Tanah Suci. Seorang pejalan kaki seperti saya akan cepat atau lambat pergi. Dia menyebalkan, tetapi saya yakin Anda akan memilih penggantinya, Tuan Muda. Dia meletakkan dagunya di kedua telapak tangannya dan menatapnya. Itu mungkin saja. Dia tidak menjawab secara langsung. Tanah Suci sangat beruntung memiliki bakat seperti dirimu, tak ada orang lain yang bisa menirunya, katanya pelan. Kamu akan merasa puas jika memujiku seperti ini. Kanada, seolah-olah pujian belaka dapat menyenangkanmu, itu akan menjadi keajaiban. Alisnya berbentuk sempurna seperti bulan sabit, tampak cantik dan imut. Melihat sikapmu, sepertinya aku harus bersikap santai nanti. Dia tersenyum. Terima kasih sebelumnya, Tuan Muda. Jawabnya, mari kita lihat di sini. Kamu memiliki potensi untuk membuktikan daomu dan menjadi penguasa dao.
Ujarnya, mungkin, tapi Eight Desolaces lebih luas dari imajinasi kita dengan terlalu banyak orang jenius yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang pasti di masa depan. Dia menundukkan kepalanya sambil berdoa. Itu pola pikir yang benar. Dia mengangguk. Sayangnya, dengan kehadiran Tuan Muda, kita hanya anak-anak yang berusaha bersaing dengan bulan. Dia menggelengkan kepalanya. Apakah kamu datang ke sini hari ini hanya untuk menyanjungku? Tanyanya. Tidak, aku di sini untuk mengumpulkan informasi. Bibirnya sedikit mengerut, membentuk senyum tipis. Oh, tentang apa? Dia tidak keberatan. Saya penasaran dengan kebaikan hukum Anda yang mampu menghancurkan 7 bab kita. Tampaknya Anda tidak mengolah apapun dari tanah suci karena kurangnya kedekatan dengan Buddha. Matanya yang berkilau dipenuhi rasa ingin tahu. Dia tidak berusaha menyembunyikan niatnya sehingga dia menatap langsung ke arahnya. Berlatih dan berlatih, berlatih dan berlatih. Saya perlahan melupakan banyak hal selama proses ini. Mungkin karena faktor usia dan ingatan yang buruk. Jawabnya santai. Lupa, dia tidak menyangka jawaban ini dan butuh waktu untuk menganalisanya. Ini tidak masuk akal karena seorang pengusaha tidak akan pernah melupakan hukum jasanya. Selain itu, ia menekankan bagian pelatihan. Semakin banyak seseorang yang berpraktik, mereka akan memiliki kesan yang lebih dalam tentang hukum jasa mereka, bukan sebaliknya. Meskipun demikian, dia cukup cerdas dan berpengetahuan untuk membaca makna yang lebih dalam. Grand Dao Oblivion atau Grand Dao Immaculation. Itu semua hanya ada dalam legenda, aku belum pernah mendengar ada orang yang memperoleh keadaan itu, gumamnya. Dia tertawa dan tidak menjawab. Tuan Muda, Anda tampaknya diselimuti kabut, tidak dapat dipahami sebagaimana mestinya, tetapi saya tidak dapat menahan keinginan untuk mengetahui lebih banyak hal. Dia menyentuh dagunya dan berdoa sejenak sebelum mendongak untuk memberitahunya. Mengetahui terlalu banyak tidak selalu baik. Itu bisa menjadi sumber ketakutan. Dan akan memengaruhi petualangan Anda di masa mendatang. Katanya, baiklah, aku akan mengingatnya. Dia mengangguk. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Tanyanya. Dia mencengkeram matanya. Meskipun dia tampak menawan dengan senyuman, ada rahasia yang tersembunyi jauh di dalam matanya bersama dengan kebijaksanaan. Tidak salahku, aku hanya bermain-main sebelum benar-benar fokus pada tujuanku. Itulah mengapa dunia salah paham, aku yakin. Dia mengangkat bahu sebagai jawaban. Banyak orang tidak bisa melakukan ini. Mereka terlalu peduli dengan kehormatan dan kehormatan, sehingga tidak bisa merasa damai. Jawabnya, ada banyak orang bijak dalam sejarah. Meskipun ada banyak juga kultivator yang tidak berguna, pencapaian saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang hebat. Katanya, cara berpikirmu bagus. Itu tidak lebih rendah dari siapapun. Dia mengangguk. Bagaimana kabarmu, Tuan Muda? Ketenaran dan kehormatan juga bukan tujuanmu. Apa yang kau cari? Dia tersenyum padanya, ingin memuaskan rasa ingin tahunya. Hening sejenak. Akhirnya dia berkata, jawaban. Jawaban. Ini bukan jawaban yang diharapkan, tetapi dia tidak bertanya lebih jauh. Di tengah perbincangan mereka, ada orang lain yang memanjat gunung suci kecil. Gadis itu mengenakan baju zirah lengkap. Bahkan embusan angin pun tak dapat menembusnya. Setengah wajahnya juga tertutup. Meski begitu, bagian yang terbuka menunjukkan bahwa dia adalah wanita cantik luar biasa dengan mata bersinar dan aura kepahlawanan, tidak ada pria yang lebih unggul darinya. Cincin itu memiliki kilauan yang menyerupai sisik ikan. Dia menyerupai seorang panji dewa yang turun dari atas. Meski demikian, sifat maskulin dari baju besi itu tidak cukup untuk menyembunyikan penampilannya yang luar biasa. Tubuhnya bisa menjadi wadah yang sempurna untuk energi duniawi. Sebuah rantai perak melingkari lengannya dan mengarah sampai ke bahunya. Ujung di bagian belakang tampak seperti ujung sayap. Dia tampak siap terbang kapan saja. Gadis seperti dia selalu menarik perhatian kemanapun dia pergi, cukup untuk membuat mata berbinar. Orang-orang akan memberi jalan kepadanya setelah merasakan kehadirannya yang berwibawa. Murid ini memberi salam kepadamu, Tuan Muda. Dia menaiki tangga dan menundukkan kepalanya dengan hormat. Li Qiye meliriknya dan menggelengkan kepalanya, Nona, saya khawatir Anda salah orang. Saya tidak mengenal Anda dan Anda bukan murid saya. Peri Dugu menyarankan agar aku datang menemuimu, Tuan Muda. Kata gadis itu, baiklah, sepertinya ada yang memberiku lebih banyak masalah.
Aku tidak akan pernah merasa tenang jika terus-terusan seperti ini. Li Qiye terkekeh dan mengangguk. Salah satu dari 5 pahlawan duality, River Crosslock, Wei Qianxing. Su Cuimei menatap pendatang baru itu dan berkata, tampak geli. Gadis itu menatap wajah yang tidak dikenalnya itu dan bertanya, dan kamu? Saya bukan orang penting, saya hanya murid dari Sekte Kebenaran. Su Cuimei menjawab, tetapi saya pernah mendengar tentang Anda sebelumnya, Komandan Garnisun Wei dari Tebing Kayu Hitam. Semua orang tahu siapa Anda. Wei Qianxing adalah salah satu dari 5 pahlawan duality. Namun, dia lebih tua dan tidak berasal dari kelas yang sama dengan yang lainnya. Dulu, dia adalah suster dualitas pertama, bukan Dugulan. Dia hampir lulus ketika kelompok Dugulan bergabung. Namun, meskipun dia telah pergi, Akademi tidak memiliki orang lain yang dapat menjadi anggota kelima dari 5 pahlawan. Itulah mengapa dia tetap terdaftar sebagai salah satu. Setelah kepergiannya, Dugulan menjadi kakak pertama karena dia yang terkuat. Dia berasal dari klan bangsawan dan terhormat di metropolis Wei. Mereka selalu memiliki anggota yang bekerja sebagai pejabat terkemuka di setiap generasi. Qianxing memilih cabang militer dan bergabung dengan tentara untuk berlatih. Dia sudah kuat dan dengan cepat naik pangkat, menjadi jenderal terlebih dahulu komandan Blackwood Cliff. Ingatlah bahwa Blackwood Cliff sangat penting bagi Tanah Suci, tidak sembarang orang dapat dipilih sebagai komandannya. Nona Su, dia telah mendengar kejadian sejauh ini dan tahu siapa Su Cuimei meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka. Saya di sini hanya untuk jalan-jalan, jangan pedulikan saya, kata Su Cuimei sambil tersenyum. Qianxing mendengar bahwa Li Qiye adalah utusan pedang emas Fajra. Mengapa dia berbicara dengan Su Cuimei? Kau datang ke sini bukan tanpa tujuan, kata Li Qiye. Saya di sini untuk meminta bantuan Anda, Tuan Muda. Qianxing berhenti memikirkan masalah lain. Saya khawatir itu tidak akan berguna. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Tidak, Anda tidak bisa, Tuan Muda. Kudengar kau bisa mengendalikan binatang buas purba, itu sebabnya aku butuh bantuanmu. Katanya, oh, dia tersenyum. Qianxing ragu-ragu untuk berbicara karena Su Cuimei ada di dekatnya. Kurasa sudah saatnya aku pergi. Cuimei menyentuh dagunya dengan sikap yang manis. Bicaralah, perintah Li Qiye. Qianxing menarik napas dalam-dalam dan berkata, menurut pengamatanku, udara di Black Tides akan segera surut. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Su Cuimei yang selama ini bersikap acuh tak acuh menjadi terkejut. Sangat mungkin, Qianxing tidak ingin membocorkan hal ini kepada orang luar, terutama seseorang dari Sekte Kebenaran. Sayangnya, dia harus mematuhi Li Qiye. Tanda-tandanya menunjukkan bahwa akan terjadi lebih cepat dari nanti, jelasnya. Ini masalah serius. Cuimei memasang ekspresi serius. Hal ini mengejutkan Qianxing. Dia tidak menyangka akan langsung dianggap serius. Ini bukan pertama kalinya dia menyampaikan pesan ini. Dia sudah menyampaikannya kepada banyak orang penting sebelumnya, tetapi mereka tidak peduli. Mereka pikir itu tidak akan terjadi secepat ini. Namun sekarang, gadis ini benar-benar mempercayainya. Ketulusan gadis itu meninggalkan kesan yang baik. Black Tides adalah salah satu dari 7 zona terlarang. Kejadian air di sana merupakan peristiwa monumental. Tidak lama sejak generasi terakhir. Cuimei mengerutkan kening, itu pernah terjadi sekali selama akhir 8 kuda Dao Lord. Mengapa itu terjadi lagi sekarang? Ini terlalu dini, seharusnya ada beberapa generasi setiap kali. Setiap beberapa generasi, air akan surut dan makhluk-makhluk mengerikan akan datang ke daratan. Kejadian paling baru terjadi pada akhir generasi Dao Lord terakhir, Eight Stallion. Saya sudah memberitahu Yang Mulia dan para Grandmaster. Semua tokoh berpengaruh tidak setuju. Qianxing tersenyum kecut. Tentu saja, dia mengerti alasan mengapa mereka mengira dia salah. Waktunya belum cukup. Kalau begitu, ada sesuatu yang aneh terjadi, komentar Cuimei. Qianxing menghargai kepercayaan yang ditunjukkan sehingga dia tersenyum, sepertinya kamu telah menyelesaikan pekerjaan rumahmu di Black Tides. Aku hanya mendengar tentang legendanya. Cuimei mengangkat bahu dan menjawab, saat monster datang, tebing kayu hitam akan menanggung bebannya. Ya, monster selalu mulai dari tebing. Qianxing setuju. Dia menoleh ke arah Li Qiye dan berkata, 1 juta orang akan mati dalam skenario ini dan tebing akan runtuh. Tanpa bantuan dari dinasti, pasukanku sendiri tidak akan bisa bertahan.
Itulah mengapa aku butuh bantuanmu, Tuan Muda. Jika kau bisa mengendalikan binatang buas purba yang kacau, kau akan bisa membantu kami dan menyelamatkan warga. Menurutmu, berapa banyak binatang buas yang dibutuhkan untuk menahan tebing kayu hitam? Li Qiye terkekeh. Qianxing tidak punya jawaban untuk ini. Bahkan Buddha tertinggi pun tidak dapat melindungi tebing itu. Li Qiye menambahkan, dalam acara sebelumnya, Buddha tertinggi secara pribadi datang untuk melawan penyerangan monster untuk menyelamatkan Blackwood Cliff. Pertarungan itu berlangsung cukup lama, dan akhirnya tampak sia-sia. Untungnya, Raites Supreme muncul tepat pada waktunya. Keduanya bekerja sama dan melakukan mundur gerombolan itu selama beberapa waktu. Sayangnya pertarungan itu nampaknya tak ada habisnya. Akhirnya, Eight Stallion Daolor datang dan yang ketiga berhasil melindungi Blackwood Cliff. Sikap ketiganya menggemparkan dunia. Berkat pertempuran ini, Buddha Agung terkenal karena kepahlawanan dan kekuatannya. Keturunan di masa depan tidak akan pernah melupakan gayanya yang agung. Meskipun demikian, meskipun ketiganya jelas menunjukkan kekuatan mereka, beberapa orang mengira mereka beruntung. Jika udara tidak naik kembali, yang ketiga mungkin tidak akan mampu mempertahankan Blackwood Cliff. Ini hanya spekulasi dan juga indikator kekuatan monster. Dalam pengulangan lain, itu akan menjadi bencana bagi Tanah Suci dan seluruh wilayah selatan karena penguasa Dao sudah tidak ada lagi. Buddha Agung juga telah menghilang. Siapakah yang dapat menghentikan monster-monster itu saat mereka tidak ada? Itulah mengapa Wei Qianxing tidak tahu bagaimana menjawab Li Qiye. Pasukannya sendiri tidak memiliki kesempatan, maka dia mencoba meminta bantuan Li Qiye. Namun, binatang buas yang berantakan ini tidak akan cukup untuk melawan invasi penuh. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik. Bahkan jika aku tidak bisa mempertahankan Blackwood, aku akan memberi cukup waktu bagi warga untuk mengungsi. Ucapannya lembut. Ya, binatang buas yang kacau tidak dapat menyelamatkan kayu hitammu, tetapi ada seseorang yang mampu melakukan ini. Su Cuimei tersenyum dan menyipitkan matanya. Siapa orangnya, Nona? Qianxing terkejut. Orang pertama yang terlintas di benaknya adalah Buddha tertinggi atau Maha Benar. Namun, mereka bukanlah orang-orang yang dapat ditemuinya kapanpun ia mau. Keberadaan Buddha Supreme tidak diketahui. Tepat di bawah hidungmu. Siapa lagi kalau bukan Tuan Muda? Su Cuimei tersenyum. Qianxing mengira Su Cuimei hanya bercanda. Awalnya dia ingin meminta bantuan dari Chaos Primal Beast, tetapi menyadari bahwa itu sia-sia. Jika para Beast tidak bisa melakukannya, Li Qiye pun tidak bisa. Dia pernah mendengar cerita Li Qiye sebelumnya, tetapi masih berpikir bahwa pemahamannya masih terlalu dangkal. Melawan monster-monster itu membutuhkan kekuatan sejati. Meski begitu, Su Cuimei tidak terlihat bercanda. Tuan Muda, tolong tunjukkan jalan yang benar. Dia membungkuk ke arah Li Qiye. Dia tidak punya pilihan lain dan memutuskan segera. Dia telah melaporkan masalah ini kepada Raja Matahari Purba, tetapi Raja tidak setuju dan pejabat berpengaruh lainnya juga tidak setuju. Melindungi warga dan melindungimu, sama sekali tidak sulit. Li Qiye menjawab, tetapi jika kamu ingin melawan Black Tidus dengan pasukanmu, itu adalah pengembangan kemampuanmu yang keterlaluan. Tuan Muda, Anda punya rencana. Melindungi garnisun saja sudah lebih dari cukup. Dia menjadi sangat gembira. Dia tentu tahu bahwa melindungi seluruh tebing itu mustahil. Hanya Buddha tertinggi, Maha Benar, dan penguasa Dao 8 gerombolan yang terdekat tidak mampu melakukannya saat itu. Melindungi garnisun saja sudah lebih dari cukup. Benar sekali, kata Li Qiye. Gadis yang gembira itu membungkuk pada Li Qiye lagi, Tuan Muda, tolong selamatkan orang-orang, ini akan menjadi kontribusi besar bagi kemanusiaan. Apakah kamu melihat apa yang ada di sana? Li Qiye mendekat dan menunjuk ke istana di atas. Aku melihatnya, tetapi aku tidak begitu paham. Qianxing mengikuti arahnya dan menatap istana, merasa sedikit bingung. Tentu saja, oke, katakan padaku, apa asal-usul Blackwood Cliff? Li Qiye tersenyum. Itu dibangun oleh orang bijak dari Tanah Suci. Dia menjawab tanpa perlu berpikir. Ini memang benar. Para pembudidaya di masa lampau mendirikan kayu hitam untuk mempertahankan diri dari invasi gelombang hitam. Penguasa Diana Dao, khususnya, menghabiskan banyak waktu di sini untuk berurusan dengannya dengan hukum-hukum Buddha tingkat atas, yang meningkatkan potensi pertahanannya.
Itu dia, Li Qiye berkata, tebing itu dipenuhi dengan kekuatan tanah suci. Kamu hanya perlu membawa patung Dewa Diana Dao ke sana, itu akan membantumu mengaktifkan kekuatan tebing yang sebenarnya. Ini mungkin tidak cukup untuk melindungi seluruh wilayah, tetapi melindungimu seharusnya baik-baik saja. Qianxing menatap istana dengan linglung setelah mendengar ini. Istana ini memiliki 4 patung yang penuh dengan keilahian. Masing-masing mewakili satu penguasa tanah suci dan otoritas. Para anggota tanah suci pergi berziarah untuk memberi penghormatan kepada istana dan patung-patung tersebut. Ambil satu patung. Bagaimana? Tidak seorang pun bisa melakukannya. Serunya, dalam sejarah, hanya sedikit yang mampu mencapai puncak dan istana, terutama membawa pergi satu patung. Ini seharusnya tidak mungkin. Saat ini, mungkin hanya Buddha tertinggi yang mampu melakukannya. Tuan muda pasti bisa melakukannya. Su Cuimei mengedipkan mata padanya. Li Qiye tersenyum dan tidak menyangkal hal itu. Kebingungan Qianxing bertambah. Apakah Li Qiye benar-benar bisa naik ke sana dengan pelatihannya yang rendah? Membawa pergi patung itu bahkan lebih sulit. Itu akan menjadi penis. Dia menjadi khawatir. Patung-patung tersebut melambangkan penguasa dan otoritas. Mengambil satu patung akan dianggap tidak menghormati leluhur dan tanah suci. Itulah yang harus aku putuskan. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh, berbicara seolah-olah dia adalah penguasa tanah suci Buddha saat ini. Tiba-tiba dia punya ilusi melihat penguasa negeri ini. Sedetik kemudian, dia pikir ini konyol. Li Qiye hanyalah seorang petualang biasa. Menjadi utusan emas Vajra tidak berarti dia dapat menguasai tanah suci. Gunung suci masih ada di sana. Meski begitu, perasaan ini terasa nyata. Pertanyaannya adalah, apakah kamu berani melakukannya atau tidak? Li Qiye menambahkan, pikiran Qianxing menjadi kacau. Apakah dia akan melakukannya jika memungkinkan? Bagaimanapun, ini bisa dianggap sebagai sikap tidak hormat. Dinasti Vajra tidak akan mampu melindunginya. Mungkin, merekalah yang pertama mengeksekusinya sebagai permintaan maaf. Dia mendekatkan diri sesaat sebelum menggertakkan giginya, aku akan melakukannya jika memungkinkan. Ini adalah satu-satunya pilihan yang mungkin saat ini. Dinasti tidak akan mengirimkan balasan bantuan karena kurangnya kepercayaan. Pasukannya akan tetap mati selama invasi. Pilihan Wei Qianxing sangat berisiko. Satu langkah yang salah mungkin akan melibatkan klannya juga, tetapi dia sudah mengambil keputusan. Kalau begitu, mari kita mulai. Li Qiye tersenyum, mengangkat tongkatnya dengan lembut dan menarik. Talinya cukup panjang sehingga suara tarikan yang keras berlangsung cukup lama. Setelah selesai, ia mengambil cincin perunggu dari ujung tali. Cincin itu tampak berwarna-warni dan lembab, penuh dengan kehidupan setelah diberi kekuatan. Qianxing sendiri tidak menduga akan hal ini, dia mengira itu benar. Mengapa orang ini menggunakan cincin sebagai umpan? Apa yang ingin dia lakukan jika tidak memancing? Sementara itu, Su Cuimei menyaksikan dengan penuh rasa geli dan ketertarikan, terutama pada cincin perunggu itu. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya bersinar dengan kebijaksanaan, jelas menyadari alasan yang mendasarinya. Li Qiye memasang kembali cincin. Itu di jarinya, berdengung. Tiba-tiba menjadi terang karena ribuan gambar Buddha tiba-tiba muncul. Agama Buddha tertinggi di dunia, Maha Pencipta, mampu menyelamatkan semua makhluk hidup dan mencerahkan 3000 dunia. Setiap Buddha memiliki kekuatan yang cukup untuk menghasilkan hal-hal menakjubkan hanya dengan menjentikkan jari. Orang-orang ingin bersujud dan ingin memeluk agama Buddha. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Begitu cahaya menghilang, semuanya kembali normal. Cincin itu hanyalah cincin biasa, tanpa hiasan dan tampak tidak berharga. Qianxing merasakan semua tekanan selama fenomena visual itu. Kakinya gemetar karena dia ingin berlutut di hadapannya. Dia menarik napas dalam-dalam, memikirkan benda mengerikan itu. Dia mengamati lagi dan tidak melihat sesuatu yang istimewa pada cincin itu sekarang. Bahkan Su Cuimei yang sedang tersenyum pun menjadi serius setelah melihat fenomena itu. Qianxing mungkin tidak tahu kekuatan yang terkandung dalam cincin ini, tetapi Su Cuimei mengetahuinya. Terlebih lagi, gadis istimewa itu juga memahami bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman Li Qiye. Dia adalah penguasa dan eksistensi tertinggi di Tanah Suci, yang mampu memanggil hujan dan awan. Baiklah, gadis kecil, ikuti aku. Aku butuh kuli.
Li Qiye bangkit dan meledakkan tubuhnya. Saya siap untuk patuh dan menawarkan layanan kepada saya, Tuan Muda. Cui Mei berhenti memikirkan imajinasinya dan membungkuk dengan hormat. Qianxing tidak setuju dengan hal ini, tetapi harus menemukan kata-kata yang tepat. Dia berkata pelan, saya rasa ini tidak pantas. Kenapa tidak? Li Qiye menjawab dengan acuh tak acuh. Karena, Nona Su adalah murid dari Sekte Kebenaran. Qianxing mengungkapkan pikirannya. Kekhawatiran ini beralasan karena mengambil patung dari istana sudah merupakan tindakan yang sangat tidak senonoh. Sekarang, membawa Su Cui Mei, itu benar-benar dapat dianggap sebagai pengkhianatan, kejahatan yang dapat dihukum dengan pemusnahan klan, itulah mengapa dia khawatir. Su Cui Mei hanya mengangkat bahu, tampak siap mengikuti perintah Li Qiye. Saya khawatir tidak akan ada seorang pun yang dapat menolong Anda jika sesuatu terjadi, Tuan Muda. Qianxing bertanya, sudah kuputuskan, semuanya akan baik-baik saja. Li Qiye sama sekali tidak peduli dan tersenyum. Qianxing mengungkapkan rasa percaya dirinya dan benar-benar yakin bahwa dia dapat mengatasi masalah ini, perasaan ini mengejutkannya. Sementara itu, tak seorang pun memperhatikan Minor Secret Mountain karena mereka bertanya pada Raite Sion. Setelah mengalahkan Hu Ben, ia beradu tanpa perlawanan ke seluruh tanah suci. Saya mengunjungi banyak tempat suci dan tak seorang pun menghentikannya. Meskipun ia tidak pernah melakukan hal yang tidak sopan, tampaknya tidak pantas baginya untuk mengunjungi situs-situs tersebut karena persaingan. Tujuannya tampaknya bersifat provokatif. Meskipun demikian, merasa kesal adalah satu hal, tetapi menantangnya. Tidak ada yang cukup kuat. Keturunannya sekarang ada di dataran tinggi Kaisar Buddha. Berita ini menimbulkan kehebohan. Dataran tinggi itu adalah inti dari tanah suci dengan semua kekuatan pusatnya. Tantangan ini telah meningkat ke tingkat berikutnya. Siapa yang akan bertarung selanjutnya? Semua mata menyatakan pada wilayah ini. Divisi kelima dataran tinggi itu sangat kuat. Kebanyakan jenius berasal dari berbagai sekte di tempat ini juga. Mereka harus melakukan sesuatu untuk membangun reputasi tanah suci. Mungkin Phantom Secret Child, gumam seseorang. Phantom berasal dari divisi hantu ilahi dan merupakan jenius terkuat di sana. Dia adalah kandidat utama untuk bertarung. Kurasa tidak, dia mungkin sedang menunggu untuk membantu Dugulan di Gunung Suci Kecil. Orang lain berspekulasi, ya, kudengar dia berhasil meminjam senjata tertinggi dari Sekte Myriad Blood. Dia akan bertarung bersama Dugulan, lebih menguntungkan untuk menunggu saat yang tepat. Seorang tokoh besar dengan jaringan informasi yang bagus menjelaskan. Baiklah, tunggu saja sekarang dan lihat hasilnya nanti. Banyak yang setuju dengan ini, karena dia memiliki senjata terbaik, dia perlu menyimpan kekuatannya untuk pertempuran terakhir. Itulah cara menggunakannya secara maksimal. Benar saja, Phantom tidak muncul saat sang keturunan melakukan perjalanan menggantikan Divine Ghost Division. Meskipun demikian, para anggota Tanah Suci tetap merasa cukup tertekan. Gemuruh, kereta perang keturunan terus melaju di udara. Aura dan hukum daunnya turun seperti air terjun saat ia memandang dunia dari atas. Dia telah sampai di perbatasan kuil naga surgawi, suatu tempat yang dipenuhi oleh para biksu. Auranya yang menindas tak mendapat respon. Seluruh wilayah tampak agak sunyi saat kereta perang bergerak maju perlahan. Di puncak tertentu terdapat pohon bodi. Cabang-cabangnya bergoyang mengikuti angin. Walaupun kurang bercahaya, namun kedekatannya dengan ajaran Buddha membuatnya tampak siap berubah menjadi Buddha. Seorang biksu muda sedang duduk di bawah pohon ini. Kasayanya kotor dan tidak teratur saat ia memegang sepotong besar daging dengan kedua tangannya dan mengunyahnya. Seorang biksu seperti dia tidak cocok dengan penggambaran suci kuil naga surgawi dan pohon bodi. Akan tetapi, kereta keturunannya berhenti di kaki puncak ini. Sion yang saleh berhenti. Para penonton yang memperhatikannya bertanya-tanya mengapa karena mereka tidak memperhatikan biksu itu. Kereta perang itu berhenti dan Raite Sion turun, lalu berjalan perlahan menaiki tebing. Awalnya, beberapa orang terkejut melihat berhenti di tempat ini. Tak lama kemudian, seorang mata-mata tiba-tiba menyadarinya dan berteriak keras, lihat, di bawah pohon itu. Anak Buddha jangkrik emas. Yang lain mengikuti panggilan ini dan tentu saja, Golden Cicada sedang memasak daging panggang di bawah pohon. Mereka hanya tidak memperhatikannya karena perhatian mereka tertuju pada batang atas sebelumnya. Sepertinya dia ingin menantang Raite Sion.
Seorang pakar yang lebih senior berkomentar. Banyak yang mengangguk setuju. Pada tantangan pertama hari itu, Dugulan menerimanya, Hu Ben dan Pantom kemudian menunjukkan dukungan mereka. Hanya jangkrik emas yang tidak menunjukkan sikapnya, bahkan bayangannya pun tidak terlihat. Hal ini membuat banyak orang berpikir bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam tantangan ini. Lagi pula, beberapa biksu tidak peduli dengan urusan luar. Pertemuan kali ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan yang terjadi di benteng asap api. Kemunculan Hu Ben mendapat banyak perhatian. Di sisi lain, Golden Cicada tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya muncul di sepanjang jalan. Dia tahu bagaimana menjaga agar hati tetap rendah. Mengesankan, layak menjadi murid biarawan kebijaksanaan. Orang-orang mulai memujinya karena berani menghadapi tantangan. Keempat jenius itu tidak akan mengecewakan kita, kata seorang jenius. Keturunannya jelas tak terkalahkan, tetapi Golden Cicada tetap memilih bertarung sendirian. Hal ini saja sudah layak mendapat kekaguman luar biasa. Hu Ben mengandalkan benteng dan pasukannya untuk melawan sebelumnya. Hal ini membuat biksu tersebut tampak lebih unggul dalam hal tekad dan keberanian. Tunggu, mungkinkah anak Buddha jangkrik emas jauh lebih kuat daripada Hu Ben? Seorang pakar bertanya-tanya. Di antara keempatnya, Golden Cicada adalah yang termuda dan terakhir yang melakukan debut daunnya. Selain itu, dia melihat apa yang terjadi pada Hu Ben sebelumnya tetapi dia masih ingin bertarung melawan lawan satu dengan sang keturunan. Orang harus berasumsi bahwa dia lebih kuat dari Hu Ben. Saat sang keturunan memanjat tebing, setiap langkahnya merupakan dunia yang utuh. Dao alam mengikuti setiap gerakannya saat ia menjadi penguasa wilayah ini juga. Di sisi lain, Golden Cicada terus makan tanpa terpengaruh, tidak ada yang lebih menarik di dunia ini selain sepotong daging panggang di tangan saat ini. Ini adalah pemandangan yang aneh, seorang penguasa tertinggi bergerak ke atas tebing sementara lawannya bersantai di bawah pohon. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan, beberapa menjadi sangat tegang dan menggenggam tangan mereka erat-erat. Mereka khawatir pada biksu muda itu. Biksu itu tampaknya tidak menyadari batang atasnya dan terus mencelupkan dirinya ke dalam makanannya. Sedangkan untuk batang atas, ia menunggu dengan sabar tanpa mengganggu calon lawannya. Pemandangan berubah dari aneh menjadi menarik. Waktu berhenti, seluruh pemandangan berubah menjadi lukisan. Seorang biksu pemakan daging dan jenius terhebat di selatan, ada sesuatu yang romantis tentang pertemuan ini. Keduanya belum pernah bertarung, tetapi orang-orang sudah merasa bahwa ini akan tercatat dalam sejarah. Jangkrik emas menghabiskan makanannya dengan cepat, hanya menyisakan tulang-tulangnya. Sayangnya, dia tampak tidak puas dan terus menjilati 10 jarinya hingga bersih. Beberapa menggelengkan kepala, yang lain tersenyum kecut. Mereka yang tidak mengenalnya akan menganggap ini sebagai tujuan bagi biksu kebijaksanaan dan kuil naga surgawi. Di sisi lain, mereka yang mengenalnya sebelumnya berpikir bahwa hal ini sudah diduga. Mereka tahu siapa orangnya. Maaf membuat Anda menunggu, dermawan. Jangkrik emas menempelkan kedua telapak tangannya dan tersenyum. Tidak ada yang menunggu dalam cuaca yang indah ini. Sang cucu tampak bersemangat. Betapa hebatnya dirimu. Golden Cicada menatap batang di atasnya dengan mata yang murni dan menyimpulkan. Seni Budamu juga tak tertandingi, puji sang pewaris. Para penonton saling bertukar pandangan setelah mendengar percakapan hangat itu. Mereka merasa bahwa pertarungan antara mereka akan berlangsung dengan hebat dan tanpa itu. Tanah suci tidak menghiburmu selama perjalananmu ke timur. Seorang pendeta biasanya menjauh dari hal-hal seperti ini, tetapi hari ini, aku tidak punya pilihan selain mengganggumu. Jangan khawatir, salah satu harapan terbesarku kali ini adalah melihat World Crossing. Merupakan suatu kehormatan untuk melawanmu, anak Buddha. Sang pewaris tertawa terbahak-bahak. Saya hanya belajar sekitar 10%. Golden Cicada tersenyum. Ini menegaskan kepada banyak orang bahwa ia telah mulai mempelajarinya. Penyeberangan dunia merupakan turunan dari Dhyana Dao Lord dari Buddhamisasi. Baik Buddhamisasi maupun pelahap jahat merupakan hukum pahala yang termasuk dalam 4 kebenaran tertinggi. Maka, ini menjadi kompetisi antara dua hukum pahala yang besar dari kitab suci yang terkenal itu. Saya baru saja menyentuh permukaannya, kata keturunan itu dengan sungguh-sungguh. Biasanya, ia bertindak dengan sombong dan arogan. Respons yang rendah hati ini sangat kontras dengan sikapnya yang biasa.
Tentu saja, dia tidak berusaha bersikap rendah hati terhadap biksu itu. Ini hanya untuk menunjukkan rasa hormat kepada 4 kebenaran tertinggi, serangkaian seni yang tak terkalahkan dalam sejarah. Itu bagus, 10% hanya menggores permukaan, itu sangat cocok. Meskipun demikian, saya memiliki kondisi yang menguntungkan hari ini, mohon maaf untuk itu. Tanah suci ini dipenuhi dengan afinitas Buddha yang tak terbatas, saya tidak akan melewatkan kesempatan untuk melihatnya beraksi. Mari kita mulai. Sang pewaris nakal. Hari ini, dia tidak lagi berani bersikap ceroboh terhadap musuhnya. Setelah mengatakan itu, seekor naga emas muncul dan mengelilinginya. Penjaga naga pemakan surga. Orang-orang secara langsung mengenali hukum jasa ini. Sang keturunan telah memasang garis pertahanan sebelum memulai pertempurannya. Hal ini benar-benar mengejutkan para penonton. Dia menanggapi pertarungan ini dengan sangat serius, kata seorang penonton. Ingat, butuh waktu lama bagi Sion sebelum perlu mengaktifkannya bahkan terhadap Smoke Fire Fortress dan Vigorous Tiger Legion. Jadi, anak Buddha jangkrik emas jauh lebih kuat dari Hu Ben. Seorang jenius merasa sulit mempercayai hal ini. Tidak mungkin, anak Buddha jangkrik emas adalah yang termuda dan terakhir berevolusi. Dia mungkin saja lebih kuat, tetapi jelas tidak jauh berbeda. Pakar lain merasakan keheranan yang sama. Tidak, ini adalah tanah suci Buddha. Seorang leluhur menjelaskan, kuil naga surgawi adalah cabang ortodoks, itulah sebabnya mereka memiliki World Crossing. Banyak kekuatan dan dinasti telah menguasai tanah suci di masa lalu. Sayangnya, tidak ada yang pernah memiliki akses ke seni ini. Gunung Suci hanya memberikannya kepada kuil naga surgawi. Sang keturunan mengaktifkan pertahanan naganya, siap menghadapi musuhnya. Amitabha, jangkrik emas menyatukan kedua telapak tangan dan dengan hikmat melantunkan, "Oh Buddha yang Maha Pengasih." Setelah membaca mantra tersebut, kasaya menjadi cemerlang dan aura Buddha mengumumkan dirinya. Ia tampak menghilang dari pandangannya sebelum digantikan oleh seorang Buddha. Kenyataannya, ia masih sama seperti sebelumnya. Akan tetapi, ekspresi dan auranya yang berwibawa membuatnya tampak seperti orang lain, bukan lagi biksu yang riang dan tak terkendali. Terlebih lagi, saya terkenal kotor dan berminyak di mana-mana. Sekarang, cahaya telah membersihkannya. Meski wajahnya masih muda, ia tetap cocok memerankan seorang pendeta suci, kemungkinan ia adalah Buddha sejati. Cahaya Buddha meresap melalui kulitnya dan masuk ke dalam tubuhnya. Ia tampak tidak lagi terbuat dari daging dan darah, melainkan telah berubah menjadi patung emas dengan aura suci. Belum lagi para petualang muda, bahkan para leluhur pun terkesan dengan wujudnya saat ini. Lagi pula, para pemuda yang lebih lemah pun merasa lututnya lemas, ingin bersujud dan bergabung dengan agama Buddha. Pelanggar daging dan anggur telah pergi, digantikan oleh seorang biarawan yang bermartabat. Bagus, sang keturunan tertawa dan berubah pikiran hingga muncul di hadapan sang pendeta. Yang terakhir langsung membalas dengan serangan jari. Afinitas Buddha terwujud di bawah kakinya. Dia tampaknya berdiri di lautan Buddhisme sekarang dan semua kekuatannya disalurkan melalui jarinya, berubah menjadi Grand Dao tertinggi. Ledakan. Ia tampaknya menunjukkan kelemahan dan kesalahan semua makhluk hidup. Para dewa dan roh akan mengikuti jejaknya. Titik penciptaan, salah satu dari 6 jalan. Seorang leluhur berteriak dengan takjebe. Ledakan. Jari itu mengenai batang atas dan membuatnya terpental, menembus banyak puncak sebelum menciptakan lubang di tanah. Penonton tercengang sejak percakapan pertama. Beberapa orang mengucek mata atau mengubur diri mereka sendiri untuk memastikan bahwa itu bukan mimpi. Apakah ini benar-benar terjadi? Bahkan seorang ahli yang lebih tua pun mengira dia hanya berkhayal. Bagaimana dia membuat keturunannya melayang hanya dengan satu serangan jari? Penonton lain tidak dapat mempercayainya. Ketidakpercayaan mereka dapat dimengerti karena perbedaan kekuatan yang terlihat. Sang pewaris telah meninggalkan kesan yang mendalam setelah mengalahkan pasukan Hu Ben dan bentengnya. Baik Golden Cicada maupun Hu Ben merupakan bagian dari 4 jenius. Yang pertama juga merupakan yang termuda sehingga hasil ini tidak masuk akal. Titik penciptaan adalah salah satu dari 6 jalan Buddha. Seorang tokoh besar dari generasi terakhir menarik napas dalam-dalam. 6 jalur tersebut merupakan hukum pahala tertinggi yang diciptakan oleh leluhur tanah suci, Dewa Buddha Dao. Seni ini milik Gunung Suci dan jangkrik emas mengejutkan semua orang dengan menggunakannya.
Bahkan dinasti Vajra yang berkuasa saat ini tidak memiliki hukum-hukum ini. Di sisi lain, kuil naga surgawi mengajarkan teknik-teknik hebat ini kepada para pemuda. Kuil naga surgawi selalu dipercaya oleh Gunung Suci. Seorang leluhur dari sekte lain menjadi cemburu. Tidak ada sekte lain di Tanah Suci yang menikmati hak istimewa ini. Sayangnya, hal itu juga bisa dimengerti. Kuil tersebut telah benar-benar setia kepada Gunung Suci selama bertahun-tahun, selalu mendukungnya terlepas dari situasinya. Serangan jari ini sangat kuat. Penonton lain merasa sulit untuk tenang. Seorang pengelana yang pernah ke pegunungan Miriat Bis menemukan keajaiban ini, anak Buddha itu menjadi lebih kuat dengan sangat cepat dalam waktu yang singkat. Dia melihat biksu muda itu beraksi di lembah. Akan tetapi, orang itu tidak sendirian saat ini. Kultivasinya tidak meningkat secepat itu. Seorang tetua agung menjelaskan, ini adalah wilayah kuil naga surgawi. Tempat ini dipenuhi dengan afinitas dan kekuatan Buddha. Semua orang setuju dengan penilaian ini. Coba pikirkan, anak Buddhis tumbuh di sini dan mengembangkan hukum Buddhis yang agung, sangat mengenal afinitas yang ada. Oleh karena itu, hanya dengan satu lambaian tangannya saja dapat menghasilkan kekuatan besar dari daratan. Tidak heran mengapa dia mengatakan sesuatu tentang kondisi yang menguntungkan sebelumnya. Seorang ahli menyadari, memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri cukup menguntungkan. Boom! Sang keturunan berhasil keluar dari kehancuran. Ini tidak mengejutkan. Orang-orang mengira tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membunuhnya dengan satu jari. Mereka juga menyadari bahwa pelindung naganya tidak sepenuhnya tertutup. Cahayanya berkedip sebentar sebelum pulih. Teknik pertahanan itu sangat sulit untuk dipatahkan, komentar seorang leluhur. Dia mungkin telah kalah dalam pertukaran sebelumnya tetapi itu tidak berarti apa-apa. Creation Point sungguh mengagumkan. Puji sang pewaris. Memalukan sekali, aku meminjam kekuatan tanah di sini untuk menebus kultivasiku yang dangkal namun tetap tidak menghasilkan apa-apa. Golden Cicada menjawab dengan tenang. Rupanya biksu itu ingin menghancurkan penjaga naga itu dengan kekuatan tanah. Sayangnya, sebenarnya perbedaan kekuatan antara keduanya cukup besar. Ia hanya berhasil membuang keturunannya tanpa menimbulkan luka serius. Karena kau lebih muda dariku. Mungkin kau akan lebih kuat dariku saat kau mencapai usiaku. Sang pewaris mengakui potensi lawannya. Para pendengar mengangguk tanda setuju. Usia anak Buddha jangkrik emas adalah hal yang paling menghambatnya. Biksu itu telah menghancurkan persepsi semua orang tentangnya dengan pertempuran hari ini. Citranya selalu berpusat pada kerakusannya. Meskipun dia kuat, dia tidak dianggap berada pada level yang sama dengan tiga jenius lainnya. Dengan demikian, keberhasilan sejauh ini mengejutkan semua penonton. Raite Sion tertawa gembira dan berkata, sungguh menarik, musuh yang tangguh. Sepertinya perjalanan ke Tanah Suci ini akan sepadan. Kerumunan orang saling bertukar pandangan, sang cucu jelas lebih memahami Golden Cicada daripada Hu Ben. Perlawanan balik di benteng itu luar biasa dari sudut pandang visual dan Hu Ben melakukannya sebaik yang dia bisa, jelas lebih baik daripada kebanyakan orang. Namun, sang keturunan tidak pernah memperlakukannya seperti lawan sejati dari awal. Hingga akhir, ini tidak terjadi sekarang. Potensinya tak terbatas, dia mungkin menjadi biksu terbaik di Tanah Suci, cukup untuk mewarisi warisan Gunung Suci. Seorang tetua agung menjadi emosional. Komentar ini membuat banyak orang gidik. Mewarisi warisan besar, mustahil. Seorang pemuda tidak setuju. Itu sebenarnya cukup mungkin. Seorang leluhur menatap Golden Cicada dan berkata dengan serius, dia mungkin memiliki potensi paling besar di antara keempat jenius Vajra. Dia berasal dari sekte Buddha dan memiliki akses ke layanan hukum terbaik. Masuklah ke akal jika dia mungkin dapat mewarisi warisan Sang Maha Tinggi. Tidak ada ungkapan fakta bahwa ia mungkin menjadi penguasa suci di masa depan karena semua kelebihan bawaannya, baik itu latar belakang maupun bakatnya. Dengan demikian, tidak ada orang lain yang memiliki peluang lebih baik untuk menjadi penerus Gunung Suci. Oleh karena itu, beberapa orang mulai berpikir dengan tepat tentang tindakan selanjutnya. Akan lebih baik jika sahabatnya sendiri yang mungkin mendapatkan keuntungan dari diri mereka sendiri dan sekte mereka. Sementara itu, Golden Cicada menyatukan kedua telapak tangannya, tidak merasa puas dengan pujiannya, kau terlalu baik, Sion. Dalam hal kekuatan, aku jauh lebih rendah, hanya dilindungi oleh orang bijak. Sungguh memalukan.
Itu bukan masalah besar. Sang pewaris dalam suasana hati yang baik berkata, mari kita lihat berapa banyak gerakan yang diperlukan agar kau bisa memaksaku untuk melakukan yang terbaik. Dentang. Setelah mengatakan itu, dia memanggil White Tiger. Ini bukan pertama kalinya banyak orang melihat tombak miliknya. Auranya yang mengamuk seolah-olah seorang penguasa Dao ada di sini secara langsung. Ayo, dia melompat ke udara dan menusukkan tombaknya langsung ke arah lawannya. Ledakan. 10 matahari langsung muncul dan mengiringi dorongan itu. Gerakan ini lagi, teriak beberapa penonton karena mereka melihat serangan kejam itu kembali ke benteng. Oh Buddha yang penyayang, jangkrik emas melantunkan dan mengatur hukum-hukum Buddha untuk meredakan semua kerusuhan. Bunga teratai Buddha muncul di bawahnya dan langsung mekar, mengubah pemandangan dengan sangat menakjubkan. Bunga yang berada tepat di bawah kaki adalah yang terbesar. Ia tampak anggun dan tak bernoda saat berdiri di atasnya, menyerupai pemimpin agama Buddha. Ia membentangkan telapak tangannya seperti bunga teratai yang mekar, melepaskan cahaya Buddha yang tak terbatas. Di dalam cahaya itu terdapat kitab suci yang dapat menciptakan 3000 dunia. Semua ini ada dalam genggamannya. Jalan keenam lainnya, senyum genggaman bunga. Seorang leluhur menarik napas dalam-dalam setelah melihat ini. Kebanyakan orang tercengang karena ada kemungkinan besar biksu itu mengetahui keenam jalan. Hal ini menimbulkan rasa iri dan cemburu di antara banyak orang. Mengetahui satu jalan saja sudah akan mendatangkan manfaat seumur hidup. Di sisi lain, Golden Cicada tampaknya memiliki keberuntungan terbaik dan dapat mengakses segalanya. Dentang. Setelah bunga teratai menghilang, orang-orang melihatnya mengatupkan telapak tangan dan mencengkeram tombak dengan kestabilan seperti gunung. Dalam sepersekian detik itu, dia tersenyum bagaikan seorang Buddha yang penyayang. Dengan itu, kekuatan Dao Agung dari afinitas Buddha muncul di hati setiap orang yang menanam benih yang sedang bersemi. Buddha suci, para petualang yang lemah menjadi yakin dengan senyuman itu. Banyak yang terdorong untuk menyerah. Saat itu berlalu begitu cepat. Mereka akhirnya sadar kembali dan memahami peristiwa mengerikan itu. Pada saat yang sama, Golden Cicada menyerang sekali lagi. Genggamannya pada tombak mengendur dan tangannya meluncur dengan mudah tombak, membidik langsung ke dada sang keturunan. Semua ini terjadi dalam gerakan yang halus dan lancar. Agama Buddha mengajarkan belas kasih dan belas kasihan. Namun, pukulan telapak tangan ini sama sekali tidak demikian, karena memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan surga dan neraka. Grand Palm, jurus yang pasti mematikan. Kata leluhur yang menyaksikannya, gelar ini cukup umum. Banyak gerakan lain yang memiliki karakter yang sama. Namun, gelar ini memiliki arti khusus di Tanah Suci dan biasanya disertai dengan kematian. Ada yang mengatakan bahwa serangan tanpa ampun tidak pantas dilakukan oleh seorang penganut agama Buddha. Meskipun demikian, serangan ini dapat diterima untuk tujuan menundukkan kejahatan. Saat itu, Dewa Buddha Dao menggunakannya untuk menghancurkan kejahatan dan membawa cahaya kembali ke alam. Sang keturunan bereaksi cepat dan membawa tombaknya kembali ke depan dadanya. Ledakan. Namun, tidak ada reaksi apapun dan dia terlempar ke tanah seperti meteor yang jatuh, menciptakan lubang kedua dengan retakan yang muncul di mana-mana. Penonton yang menatap ke arah lubang, tercengang. Sang keturunan juga kalah dalam pertarungan kedua. Kuat sekali, kata seorang pemuda dengan kagum. Grand Palm gila, seorang penjahat dibunuh. Kekuatan serangan ini melampaui ekspektasi. Banyak leluhur yang mengira bahwa mereka akan mati atau lumpuh jika terkena serangan. 6 jalur itu benar-benar kuat. Sentimen ini dapat didengar di mana-mana karena Golden Cicada telah menggunakan 3 jalur sejauh ini. Dia pasti orang nomor 1 di antara keempat jenius itu, kan? Seorang penonton bergumam dengan emosi. Pada titik ini, para penonton yang tercengang memiliki penilaian yang berbeda terhadap Golden Cicada, dengan asumsi bahwa ia jauh lebih kuat daripada Huben. Ledakan. Anak pohon itu keluar lagi dari lubang dan melayang di udara. Jurus pamungkasnya tidak benar-benar menyakitinya. Akan tetapi, ada retakan pada penjaga naga itu. Jubah dan rambutnya juga sedikit berantakan, tidak lagi terlihat keren seperti sebelumnya. Kerumunan orang menarik napas dalam-dalam setelah melihat ini. Seorang leluhur berkata, dan di sini aku pikir dia akan terluka oleh Grand Palm. Dia terus mengalahkan ekspektasi. Ini kacau. Seorang pria lain menggigil.
Grand Palm merupakan jurus mematikan yang terkenal, biasanya merupakan jurus yang pasti berhasil. Meski serangannya tidak langsung mengenai dada, kerusakannya pasti parah. Sayangnya, itu tidak terjadi sama sekali. Saya sudah lama mendengar tentang pohon palem besar, pohon itu memang terkenal. Puji sang cucu, sepertinya aku tidak tahu apapun dan bahkan tidak bisa menyakitimu. Biksu sudah menduga hasil ini. Jika kamu memperlakukanku sama, tulang rusukku pasti sudah hancur. Sejak aku menyelesaikan daoku, kaulah yang pertama di antara generasi muda yang melakukan ini pada pengawal nagaku. Kata sang pewaris. Komentar sombong ini menjadi pujian tertinggi bagi para biksu. Para penggarap dari Tanah Suci saling bertukar pandangan, tiba-tiba menjadi bersemangat. Pelindung naga ini adalah teknik terbaik dari penguasa Dao pemakan surga. Hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa menghancurkannya. Telapak tangan besar jangkrik emas telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Seorang ahli mengangguk setuju. Kedua teknik tersebut dianggap berada pada level yang sama. Itulah mengapa Golden Cicada mampu menanamkan rasa percaya diri di antara penonton. Bahkan para ahli dan leluhur tua yang hadir tidak menyangka bahwa mereka dapat menghancurkan penjaga naga itu dengan satu gerakan. Dia bisa mencapai nama tinggi kuil yang bagus dengan pertarungan ini. Seorang jenius menambahkan, mereka mengira bahwa meskipun ia kalah, ia telah melakukan cukup banyak hal untuk menunjukkan kekuatan sektenya. Masalahnya terletak pada keturunannya yang terlalu kuat. Baiklah, pemanasan sudah selesai, biarkan aku melihat kemampuanmu yang sebenarnya. Sang pewaris tertawa terbahak-bahak. Itu hanya pemanasan. Banyak yang terkejut karena keduanya telah menggunakan teknik terbaik. Mereka menggunakan hukum prestasi penguasa Dao untuk pemanasan. Sepertinya kita bahkan tidak memenuhi syarat untuk melakukan pemanasan. Seorang jenius yang bangga tersenyum lebar. Anak-anak muda itu bangga dengan teknik-teknik terbaik mereka. Sayangnya, teknik-teknik ini tidak dapat dibandingkan dengan teknik-teknik tingkat Dao Lord. Jadi, komentar keturunan itu menyakitkan, meskipun jujur. Amitabha, aku sudah lama mendengar tentang kehebatanmu yang tiada taraf dan tidak sabar melihat apa yang bisa kau lakukan, Sion. Golden Cicada memiliki ekspresi serius yang tidak cocok dengan wajah mudanya. Berdengung, kasaya miliknya kembali menyala dan melantunkan kidung-kidung dan nyanyian Buddha. Kuil-kuil di naga langit beresonansi dan mengirimkan karakter-karakter Dao yang terbang ke arahnya. Dia tampak seperti lautan yang mampu menampung segalanya. Hukum jasa apa ini? Bisik seseorang. Dia meminjam kekuatan kuil naga surgawi. Seorang tokoh besar menjawab dengan tenang. Karakter-karakter itu akhirnya berubah menjadi kasaya emas eksternal. Orang dapat mendengar nyanyian yang tak terhitung jumlahnya yang memperkuat tanda kebesaran itu. Beberapa gambar berbagai Buddha muncul di permukaan, tampaknya ingin melindungi Golden Cicada. Bangsal Lankavatara, kitab suci agung yang ditinggalkan oleh seorang biksu yang tercerahkan. Biksu lain telah melantunkannya selama beberapa generasi, sehingga memberikan kekuatannya. Seorang leluhur menjelaskan lebih lanjut. Para penonton tidak perlu mengetahui kitab suci ini untuk menyadari kekuatannya. Pertahanan Golden Cicada tampak tak terkalahkan karena ia menyerupai patung emas. Kedekatan dengan Buddha yang luar biasa. Sang pewaris tertawa, ditemukan oleh banyak biksu, menembus tempat ini tidak akan mudah. Kau terlalu rendah hati, Sion. Pencapaianku terbatas, jadi aku tidak bisa meminjam semua berkah dari para biksu agung. Sedangkan kau telah menyelesaikan jalan agungmu dan tidak perlu meminjam kekuatan eksternal. Kata Golden Cicada. Para petinggi saling bertukar pandangan setelah mendengar ini. Dao Sion yang saleh sudah baik. Kata salah satu dari mereka. Sudah diduga, dia sekarang adalah pewaris dan seharusnya memiliki khalifah sendiri. Jawab yang lain. Untuk menjadi penguasa Dao, seseorang mesti menciptakan Dao agungnya sendiri. Jika tidak, menggunakan hukum jasa orang lain, tidak peduli seberapa kuatnya, akan tetap membuat praktik tersebut lebih rendah daripada mereka di masa lalu. Jika aku tidak memiliki kekuatanku sendiri hari ini, aku tidak akan mampu menghancurkan ini. Sang pewaris berkata dengan percaya diri. Ledakan. Dia menyalurkan kekuatan dan hukum Dao turun seperti air terjun. Energi kekacauan yang menghancurkan dan menghancurkan kubah langit. Kekuatan primordial juga terwujud. Ketiga afinitas berkumpul di sekitarnya. Kerumunan orang menjadi terkejut karena mereka merasakan hukum Dao mereka sendiri terpengaruh oleh ledakannya.
Mereka secara langsung tertekan seolah-olah dia mencekik mereka. Ini jalan besarnya. Seorang jagoan siap. Dia belum menggunakannya, aktivasinya saja sudah membuat hampir semua orang di antara mereka hadirin terdiam. Amitabha, Golden Cicada mengumpulkan kedua telapak tangan lalu melancarkan serangan telapak tangan ganda. Ledakan. Dengan serangan ini, 6 jalur menjadi satu dan yin dan yang bergabung, menciptakan siklus kematian dan kelahiran kembali. Ruang dan waktu pun disempurnakan sebagai hasilnya. Melarikan diri ke dimensi atau ruang waktu lain adalah sia-sia. Segel reinkarnasi. Leluhur lainnya berteriak setelah melihat ini. Ledakan. Penekanan segel itu membuat pelarian menjadi mustahil. Kerumunan itu merasakan kekuatan mereka terkuras bersama dengan jiwa mereka ke dalam siklus tanpa akhir itu. Begitu terhisap ke dalam, jiwanya akan hancur menjadi ketiadaan. Jejak mereka di dunia ini akan terhapus selamanya. Hal ini membuat mereka menjerit ketakutan. Harta karun dan hukum jasa tetap tidak dapat lepas dari siklus hidup dan mati. Para pembudidaya yang paling kuat pun akan menjadi tidak berdaya. Mereka akhirnya merasakan seni Buddha yang dahsyat sekaligus mengerikan. Akan tetapi, keturunannya tetap tidak cantik. Dia ketat dan mengangkat kedua tangannya, menarik kekuatan surgawi dan beragam hukum. Ledakan. Grand Dao yang menyerupai air terjun itu ditarik ke hadapannya untuk menerima segel yang datang. Sang keturunan tampaknya bertekad untuk menerima gerakan ini secara langsung alih-alih menghindar. Anehnya, tidak ada ledakan yang memekakkan telinga, hanya suara dentum samar. Air terjun Dao yang menyapu perlahan menelan anjing laut itu, mirip seperti ular yang memakan mangsanya. Ledakan. Akhirnya, seluruh segel menghilang setelah kalah dalam kontes. Apa-apaan ini? Teriak seseorang. Segelas anggur sudah benar-benar dimakan. Pemakan kekuatan. Seorang leluhur mengetahui asal-usulnya. Itu Force Devourer. Yang lain saling bertukar pandangan. Faktanya, beberapa penonton telah melihat jurus ini sebelumnya, sejak Liu Huaixi melawan Qi Xiaoyue di Gunung Suci Kecil. Xiaoyue yang kuat tidak dapat melakukan apapun meskipun kekuatannya patut dipuji. Saat ini, Force Devourer tampak lebih murni dan lebih efektif. Ia tidak hanya menghentikan musuh tetapi juga menyerang mereka. Ledakan. Sang keturunan terus mengendalikan aliran Dao dan mendorongnya ke atas. Force Devourer kemudian meraung seperti naga raksasa yang memamerkan cakarnya. Ledakan. Ia kemudian melesat ke arah Golden Cicada tetapi ia tidak sendirian. Segel reinkarnasi juga bersamanya, digunakan untuk melawan tuannya. Saat kombinasi ini bergerak mendekati sang pendeta, ia juga menyerap segala sesuatu di sepanjang jalan, hukum yang tak terhitung jumlahnya, waktu dan ruang, dan afinitas lainnya. Dengan demikian, ia membangun kekuatan yang lebih banyak, menyebabkan dunia menjadi gelap dan para penonton menjadi pucat. Bahkan para leluhur merasa ngeri dengan kekuatan yang meningkat. Buddha yang penyayang. Jangkrik emas melantunkan mantra alih-alih melarikan diri. Cahaya keemasannya menyilaukan dan membumbung tinggi ke 9 langit. Sebuah avatar emas mengambil alih, membentang sejauh ribuan meter. Awan hanya mencapai pinggangnya. Bangsal Lankavatara telah diaktifkan hingga batasnya karena berbagai Buddha melindunginya seperti tembok yang tidak dapat diatasi. Sayangnya, ini belum cukup. Tembok besar runtuh, tidak mampu menghentikan Force Devourer sedetik pun. Ledakan. Jangkrik emas dan avatar raksasa itu terpental. Dia menerobos beberapa puncak di sepanjang jalan. Para pembudidaya dari Tanah Suci berteriak ngeri, terkejut dengan pembalikan yang tiba-tiba. Meskipun biksu itu memenangkan 2 pertarungan pertama, kali ini ia kalah jauh lebih parah. Anak Buddha, beberapa orang khawatir tentang keselamatannya karena ia mewakili pengasingan di Tanah Suci. Mereka tidak ingin melihat dibunuh berdasarkan keturunannya. Wus, jangkrik emas akhirnya melompat keluar dari reruntuhan. Dia tampak jauh lebih menyedihkan dibandingkan dengan keturunan sebelumnya dengan luka berdarah di sekelilingnya. Bahkan kasaya pun bernoda merah. Pengawal Lankavatara telah ditembus. Darah menetes dari bibirnya. Luka-luka ini cukup serius, tetapi tidak fatal. Menyerah saja. Sekarang, kata seorang pakar dengan suara pelan. Seseorang semudah dia tidak seharusnya memikul beban seberat ini. Terlepas dari semua prestasinya, dia baru berusia sekitar 15 tahun. Hanya sedikit orang di seluruh Tanah Suci yang berani menghadapi kesempatan ini. Beban yang ditanggungnya dapat mematahkan tulang punggung pemuda ini.
Anak Buddha, kamu telah mempertahankan reputasi Tanah Suci dengan cukup baik. Kami bangga padamu, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk beristirahat sekarang. Kata pakar lainnya, kebanyakan orang merasa kasihan padanya dan tidak ingin menontonnya lagi. Amitabha, Golden Cicada perlahan melayang dan menyalurkan kekuatannya lagi. Kotoran dan darah tidak memengaruhi aura sucinya dan citranya sebagai biksu agung yang pantas dihormati. Si jenius ini tidak ingin menunjukkan kepahlawanannya kepada siapapun, dia hanya diam-diam menemui sang keturunan di sepanjang jalan. Dia juga tidak menunjukkan rasa takut sama sekali selama pertarungan, dan mengerahkan seluruh kemampuannya sejak awal. Ketekunan dan semangat seperti itu sangat langka. Rekan-rekan tampak pucat jika dibandingkan. Force Devourer milikmu berada pada level yang sangat hebat, aku sangat kagum. Katanya, masih kurang waktu dan pengalaman. Sang pewaris tidak setuju dan berkata, kau jauh lebih rendah dariku namun masih mampu bertahan dari serangan yang diberdayakan oleh kakek buyutku. Kau jelas termasuk dalam 3 teratas generasi ini. Sementara yang lain menyetujui penilaian tinggi ini, karena menganggap biksu itu pantas menerimanya. Memalukan sekali, aku masih punya jalan panjang yang harus kutempuh. Biksu itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa untuk menyerah sekarang. Sang pewaris mengemasi kedua tangan di belakang punggungnya, jelas-jelas yakin akan kemenangannya. Semua mata kini berbicara kepada sang pendeta, berpikir bahwa ia telah melaksanakan tugasnya dan memperoleh kehormatan meskipun kalah. Bersambung.